Iyo tahu, ya, nggak mungkin nggak tahu. Nah, saya perdalam lagi, jangan cuma sekedar tahu, jadi lebih tahu lagi, ya. Kenapa sih sampai Iyob diizinkan untuk dicoba? Ayo, saya nggak minta jawaban deh. Atau ada yang berani menjawab, kenapa sampai Iyob dicobai? Ada nggak? Hah? Karena Iyob khawatir. Ada lagi nggak laki-laki? Ada laki-laki. Banyak khawatirnya laki-laki nih, karena laki-laki kebanyakan bukan di sini ya. Di mana? Di mana? Nepal. Senang jawaban dikit be, biar nggak pada tersinggung. Laki-laki hidupnya pakai logika. Ayo laki-laki, kalau wanita tadi kenapa Iyob diizinkan? Ya, karena khawatir dari wanita. Kalau dari pria apa? Atau Vina mau jawab Vina? Kenapa Iyob dicobai? Kenapa? Ayub deh. Ayub. Kenapa? Nah, Vina, sekarang Vina sudah tertawa. Buat Bapak yang tertawa. Ya. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Ayub dicobai? Diizinkan dicobai, kenapa? Pak Bram? Wanita jawab, karena khawatir. Ya udah, saya percepat aja deh. Ya, tapi nggak ada yang mau jawab. Harus tahu sebenarnya. Ya, kenapa Bapak Yahweh izinkan? Ya, untuk dicobai Ayub. Karena di saat waktu di zaman itu ya, ini saya benar nggak cukup waktu ini. Ada seorang pria di tengah Uz, namanya Ayub. Orang ini saleh, jujur dan seorang yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Nah ini, ya, boleh bilang saat itu dia seperti Nuh. Ya, Nuh juga dipilih Bapak Yahweh untuk apa? Untuk penggenapan. Saat itu penggenapannya apa? Ini mau dihabisin ya manusia ini. Karena udah vervehlen banget ya. Udah keterlaluan banget. Manusia itu keterlaluan banget. Ayub masih ada loh manusia saat itu yang dekat, yang menyembah dekat hubungannya dengan Elohim. Ayub, Nuh, ya. Nah, ini beda konteksnya. Sekarang, kenapa Ayub diizinkan untuk dicobai? Karena tahu nggak? Seperti tadi, bukan khawatir. Ayub buka celah. Ya, saya roba deh. Yang itu kedua itu, yang nomor 2. Yang nomor 1 ini gini. Kenapa Bapak Yahweh sendiri yang mengizinkan? Gini Bapak Ibu, saya nggak minta jawaban karena lambat jawab. Ayub saat itu hidup benar di hadapan Bapak Yahweh. Karena di zamannya itu nggak benar semua. Jadi sekali lagi, kita yang dipilih Bapak Yahweh, manggil Bapak Yahweh, dimeteraikan dengan Bapak Yahweh. Ini kita orang-orang yang dipilih. Harus berbahagia loh. Bukan kita yang milih Bapak Yahweh. Kita dipilih. Kita kan yang dipilih kan? Itu. Nah saat ini, waktu zaman Ayub, ya, dipamerkan dong sama Bapak Yahweh. Setan, dia bilang, suatu hari ketika anak-anak, Ayub 2 nih. Suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, nih kita nih anak-anak Elohim, datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang. Setan pun datang di antara mereka. Di sini ada setan nggak? Ada nggak? Ada. Di sini ada setan. Di sini bukan tempat suci, bukan. Di sini bengkel. Di sini tempat orang bertobat. Bertobat, B. Di sini tempat orang bertobat, bukan di sini tempat suci, bukan. Ya, tempat kita bertobat. Makanya ada setan. Nah, kita suci menulis
Ketika anak-anak Elohim kita ini sedang menghadap Bapa Yahweh, kita kan sedang menghadap Bapa Yahweh, ya. Jantung hati kita, tubuh kita ada di sini. Di antara mereka menghadap Yahweh, ya. Setan pun datang di antara mereka menghadap Yahweh. Dan Yahweh berkata kepada setan, "Dari mana engkau datang?" Dan setan menjawab Yahweh dan berkata apa? Dia dari mana? Menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Setan nggak punya rumah, dia keliling-keliling. 1 Petrus 5:8 dia berkeliling-keliling mencari mangsa yang dapat di itu. Kalau kita punya rumah, karena kita belum roh nanti, ya. Nah, dia bilang dari menjelajahi bumi, berjalan ke sana kemari di atasnya. Dan Yahweh berkata kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Dan dia masih tetap memegang teguh kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia." Oh, ya, untuk menghancurkannya tanpa alasan. Dan setan menjawab Yahweh, diizinkan sama Yahweh. Serta berkata, "Kulit ganti kulit. Ya, segala yang manusia memilikinya, dia akan memberikannya untuk ganti nyawanya. Namun, ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamalah tulang dan dagingnya. Entahkah kehadapanmu ia masih dalam memberkati engkau?" Nah, si setan bilang gini, bahasa Jakarta aja deh, ya. Ini bahasa Jakarta. "Ya Tuhan Bapak Yahweh." Setan tahu Yahweh loh, ya. "Ya Yahweh, Ayub mah hidupnya dilindungin, ditudungin, diberkatin, dijagain." Tuh, katanya si setan. Setan ini jahat, ya. Nah, coba dong ulurkan tanganmu, lepas maksudnya. Coba lepas dulu kekuasaanmu, perhatianmu kepada Ayub. Apakah dia masih setia sama engkau? Tuh, ya. Begitu juga Bapak Ibu dan saya, ya. Apakah kita masih mengasihi Bapak Yahweh? Ada masalah ini dan itu, masalah ekonomi, kesehatan, masalah apa lagi? Rumah tangga, masalah apapun yang Bapak Ibu hadapin, apakah kita masih tetap dengan Bapak Yahweh? Nah, terus Bapak Yahweh bilang begini, dan Yahweh berkata kepada setan, "Lihatlah, diserahin nih si Ayub, dia ada di tanganmu, tetapi jagalah nyawanya." Ya, lalu setan pergi dari hadapan Yahweh dan dia menyerang Ayub dengan bisul-bisul panas yang parah dari telapak kaki sampai ke ujung kepalanya. Sampai situ aja dulu, ya. Nah, begitu Bapak Yahweh izinkan, sok coba deh, ya, tapi jangan diambil nyawanya. Berarti setan bisa ngambil nyawa nggak? Bisa nggak? Bisa. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau nggak dekat sama Bapak Yahweh, bisa diambil setan kita. Kenapa? Ayub yang udah setia masih diizinkan, ya. Dia setia loh, diizinkan sama Bapak Yahweh. Setan aja minta izin. Nah, benar gak kira-kira yang saya bacain tadi? Setan minta izin gak? Sama orang yang takut Bapak Yahweh. Dengar sekali lagi, orang yang takut Bapak Yahweh dalam perlindungan Bapak Yahweh. Setan gak bisa sembarangan, dia izin dulu sama Bapak Yahweh. Makanya di sini harus dekat Bapak Yahweh. Kalau yang nggak dekat Bapak Yahweh, setan nggak perlu izin, dicaplok langsung. Ngerti maksud saya? Nggak perlu izin setan. Dia mau udah bagian saya. Tuh, setan bilang, nggak perlu saya izin sama si A umpama, yang selalu hidup di nyebelin Bapak Yahweh, yang selalu bikin kekejian, yang nggak dekat. Setan nggak minta izin. Setan minta izin sama yang dekat Tuhan. Dia dalam perlindungan Bapak Yahweh, dia selalu minta izin. Nah,
Bapak Ibu, malam ini kita belajar. Belajar apa? Dekat aja sama Bapak Yahweh. Amin. Amin. Ruginya apa dekat Bapak Yahweh? Ruginya apa? Gak ada ruginya. Ya. Kenapa Ayub diizinkan? Semua yang ikut Bapak Yahweh masuk proses. Bapak Yahweh tidak pernah berjanji, hei, mempelaiku, ikut aku, engkau hidup tanpa masalah, jalan seperti di atas laut kaca, highway tanpa rintangan. Cannot, gak bisa begitu. Impossible, nggak mungkin. Betul? Semua ada proses. Ikut Bapak Yahweh. Di sini siapa yang nggak ada proses? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Semua ada proses. Ada? Ada yang nggak ada proses? Ada yang nggak punya masalah maksud saya? Kok diam semua? Semua punya masalah? Ya. Punya. Jangan lari dari Bapak Yahweh. Udah saya minta air satu. Jadi kita kalau mengalami proses berarti Bapak Yahweh sayang sama kita. Jangan lari. Saya kasih contoh satu aja. Ini perikopnya. Ini kita lagi ngomongin Ayub. Semua tahu Abraham nggak? Tahu Abraham? Jangan sampai dibilang Bapak orang beriman, ya percaya. Makasih Bu Maya. Ya, bentar ya. Abraham mengalami proses nggak? Ya. Jangan jawab istriku dan yang sudah baca buku Yasir. Belum, udah baca buku Yasir? Saya nanya sama yang lain. Kitab Yasir yang udah baca jangan jawab. Abraham prosesnya apa? Gak ada yang tahu. Saya biar cepet aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu saya jelasin. Hah? Itu kedua. Nah, makanya kalau orang di luar sana yang tidak ada pengetahuan Ibrani, boleh Ibrani nggak tahu ya. Abraham mengalami hal seperti Asaria, Hananya dan Misael. Dimasukin di mana ya? Nah, Abraham ngalamin dulu. Ngalamin dulu Abraham. Waktu umur berapa? 50 tahun. Abraham umur 50 tahun dia dimasukin ke dapur api. Karena dia obrak-abrik tuh patung bapaknya, Terah. Bapaknya Abraham namanya Terah. Lucu ceritanya kalau saya nggak mau selesai. Baca buku kitab itu nggak akan mau berhenti. Jadi bapaknya bikin patung dari batu dan kayu. Batu dan kayu disembah sama bapaknya. Abraham udah lari. Dia lari, sebenarnya Abraham ini saya kasih tahu sedikit aja. Abraham tuh dari kecil udah dilindungi. Sebenarnya dia mau dimati sama raja. Karena para petenung dari istana mengatakan akan lahir seorang bayi dan dia akan menguasai nanti. Raja-raja akan mati sama dia. Dia menguasai negara. Nah, dicarilah sama raja. Cari sampai dapat. Anak siapa dia? Ya, akhirnya dapatlah. Terah bapaknya kan gak tega, anaknya mau dimatiin. Diambillah anak saudaranya, anaknya si A. Ya, diambil, ditukar sama ini nih manusia udah dari dulu tuh udah rakus akan harta. Anak saudaranya itu dikasih raja, Terah dikasih emas, perak, wah kekayaan dari raja, ditukar. Rajanya langsung pecahin kepalanya itu anak, dibanting kepala, badan. Dia pikir itu akan menjadi raja. Nggak, ini bukan Abraham. Abraham diungsikan di rumah Noah, Nuh, sekian lama. Akhirnya, ya ini asal usul kenapa. Ntar saya ceritain kenapa sih kita harus mengalami, yang ikut Bapak Yahweh harus mengalami proses. Begitu dia mengungsi selama sekian puluh tahun, dia datang ke rumah bapaknya, dia cari bapaknya.
Bapaknya bilang, tuh ada ilah-ilah lain bisa dibikin 12 patung kayu dan batu. Saya cepetin ceritanya. Begitu dia masuk, oh iya ada patung yang paling besar ada. Dia masuk, akhirnya dia pakai disembah dulu, suruh mamanya bikin masakan yang paling enak. Bikin masakan yang paling sedap, kambing jantan, domba jantan dikasih disodorin, pinter. Makanya hikmat dari Bapak Yahweh kalian bisa lawan. Disodorin sama Abraham, bukan Abraham berhala menyembah, bukan. Disodorin, ini buat bukti. Wah, kok nggak dimakan mah? Nah, dia bilang mamanya nih, kok nggak dimakan? Bikin lagi yang banyak, yang sedap. Bah, tambahin lagi kambing domba jantan domba. Sodorin lagi. Mah, tuh nggak dimakan juga mah. Saya ngomong nggak didengar, nggak dijawab. Tuh Abraham bilang gitu. Abraham hancurin semua patung-patung. Disisain cuma satu kepala patung besar. Ya, kepala patung besar. Parang yang buat ngancurinnya itu ditaruh di tangannya yang kepala ilah besar itu. Patung besar lah. Terus kaget dong bapaknya. Bapaknya masuk, ini siapa ngancurin? Ya itulah Pak, papanya bahasanya bahasa hari-hari dia, Tera. Yang ngancurin itu Pak, yang patung yang masih pegang parang. Ngerti ya? Patung yang pegang parang itu yang ngancurin ilah-ilah yang lain ini Pak. Terus kata bapaknya bilang, tuh kan, bapak dasar. Bapaknya jawab apa? Gak mungkin tuh patung yang gede, orang itu batu dan kayu kok. Bapaknya bisa jawab begitu. Diketawain sama anaknya. Nah udah tahu Pak itu patung, Papa sembah. Batu dan kayu Papa sembah. Akhirnya Abraham pergilah. Ya, dia pergi, dia kasih tahu bapaknya pergi. Nah satu saat ini umur 50. Umur 50 dia ditangkap sama raja. Pas ditangkap, petenung-petenung itu masih hidup lagi. Yang dulu bilang akan lahir seorang anak masih hidup Si petenung bilang ini, Raja, itu yang 50 tahun gua bilangin sama lu, akan lahir seorang anak yang akan berkuasa dan mematikan semua raja-raja. Wah, iya, anak siapa ini? Anaknya Tera. Panggil bapaknya. Kan bapaknya udah terima duit dari saya upeti, kata raja. Tera, bapaknya, lu mesti jujur ya. Kalau kamu nggak jujur, awas kamu. Kamu harus jujur. Kalau kamu jujur, saya bebasin kamu. Tera jujur. Pas ditanya, anak siapa nih? Anak saudaranya. Panggil saudaranya yang punya anak itu. Panggil. Tera dibebasin. Yang punya anaknya ditahan. Nah, ini topik baiknya nih. Langsung anggap aja ponakan. Ponakannya bilangin yang bapaknya ini anak bayi. Dia udah ketakutan, takut banget. Timbul satu pernyataan dari dia begini. Kalau Abraham yang benar, saya ikut Abraham. Kalau raja yang benar, saya ikut raja. Waduh, pelin-pelan gak? Pelin-pelan gak? Pelin-pelan gak? Itu, makanya jangan pelin-pelan. Sekarang, sekali Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Almasih tetap sampai selamanya, sampai kita rapture. Jangan bilang begini, nanti aja. Oke lah, saya dibaptis hari ini. Puji Bapak Yahweh, pengumuman sedikit hari Senin ada yang mau dibaptis. Risma. Ya. Saya baptis saja deh. Ada loh orang di Nepal jauhan dikit. Wah, yang penting saya udah Bapak Yahweh. Sini Bapak Yahweh. Tapi dia ngakuin di sini juga Asus. Mau enak-enaknya. Nanti kalau Bapak Yahweh salah, misalnya yang benar namanya Asus, saya selamat di Asus. Ada loh yang begitu di Bandung. Di Bandung. Dia udah dibaptis. Iya, udah panterai Bapak Yahweh. Nah, anaknya tuh bapak yang bayi tadi. Akhirnya dia ditangkap, diikat, ditelanjangin cuma pakai kolor zaman dulu, sama Abraham masuk 3 hari 3 malam. Apinya digedein, cemplungin, yang ngelemparnya aja mati, sama seperti anaknya Azara misalnya. Tuh bapak anak itu di dalam mati karena dia labil. Iya dong, nggak apa-apa dong.
Saya ngucapin aja dikit ya. Jadi saya gambarkan gini yang ambil. Saya udah dimateri Bapak ya, oke. Lupa aturan-aturan kita. Aturan-aturan Bapak Yahweh. Jangan pernah menyakiti hati Bapak Yahweh. Jangan panggil sesembahan nama lain. Jangan ibadah ritual yang bukan Bapak Yahweh. Jangan menyelamatkan yang tidak perlu diselamatkan. Nggak direkam kan? Ayo jawab dong, direkam nggak? Nah udah saya bebas ngomong. Nggak direkam ya? Johan jangan rekam ya. Aku menyertaimu sampai ke Suranjang. Menyertai. Di dalam Bapak Ibu ada masalah, Bapak Yahweh sertai. Apapun masalah kita, Bapak Yahweh sertai. Asal kita mau berserah pada Bapak Yahweh. Sekarang pun yang ikut Bapak Yahweh mengalami semua masalah betul mengalami. Enggak seperti jalan di atas kaca. Oh kamu panggil Bapak Yahweh, tinggalkan Asus. Pokoknya cesplem, one save, always save. Sekali selamat kamu panggil saya, tetap selamat. Mau melakukan apapun, tidak apa-apa. Mana bisa begitu? Kita jangan bangga panggil Bapak Yahweh. Belum selesai saya ngomong ya, yang disalah arti yang ngomong saya. Jangan merasa saya sudah pasti masuk Sabaim. Belum. Kalau hidup Bapak Ibu semua dan saya, nah, firman kan bermata dua. Udah panggil Bapak Yahweh, hidup sembarangan seenaknya saja, nggak akan masuk Sabaim. Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan itu. Sering saya gemakan begini, di sini dan di tempat lain saya gemakan. Jangan merasa eksklusif kita udah panggil Bapak Yahweh kalau nggak melakukan kehendak Bapak Yahweh. Karena yang masuk sama Matius 7:21, yang melakukan kehendak Bapak Yahweh. Hati-hati. Setuju? Kita udah selamat belum sekarang? Belum deh. Kalau anak sini udah pintar semua, jawabnya pasti belum. Kenapa saya bilang belum? Nanti kalau di rapture atau kita udah selamat. Kalau sekarang kita baru dikasih tiket keselamatan. Ya, setuju ya? Lewat Golgota itu. Kematian Yesus Al-Masih. Ya, kita dikasih tiket keselamatan. Kita harus bisa jaga tiketnya ini. Setan seringkali mau ambil tiket keselamatan kita biar kita hancur. Tidak iring Bapak Yahweh. Gagal iring Bapak Yahweh. Itu maunya setan. Sampai ada kalimatnya, jangan panggil nama itu. Nama itu kudus tuh. Siapa bilang? Ayo, ayatnya apa? Pendukung ayat, ayo. 1 Tawarik 6. Apa kata? Coba baca. Kasih tahu ayat, saya suruh baca. Mazmur 100, Tehillim 105 ayat 1. Ada. Ayo baca kencang-kencang. Nanti saya bikin PowerPoint lah, ya. Apa dia bilang? Belum? Ya, yang kencang. 16 ayat 8. Ya. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Panggilan namanya. Setan sumpetin. Jangan panggil nama itu kudus, supaya kita nggak hidup kudus. Kalau kita panggil nama kudus, hidup kita harus jaga kekudusan, betul nggak? Ke situ aja gampang. Setan nggak mau kita, kalau kita jaga kekudusan, wah so pasti nih ikut Bapak Yahweh, hilang nih, member saya hilang. Nah, itu, kalau mau tahu. Jadi iring Bapak Yahweh itu bayar harga. Abraham bayar harga. Ayub dilihat sama setan bayar harga. Ya lo coba deh. Ya kamu coba deh. Kamu coba. Digituin sama Bapak Yahweh. Kepada setan silakan. Ya. Ini baru satu poin bro. Saya nyambung. Ayub saya bukain terus. Nanti kenapa? Tadi kan pertanyaan kenapa sih Bapak Yahweh sendiri yang mengizinkan? Ada nggak di kitab?
yang seperti Ayub? Diizinkan sama Bapak Yahweh sendiri. Setan minta izin ada nggak? Nggak ada. Ada. Ayo, ada nggak? Nggak ada. Nggak ono. No. Orang Magelang juga nih, Be. Nggak ada ya? Betul ya, Be? Nggak ada ya? Cuma Ayub ya? Setan minta izin. Betul nggak? Pak Bram, betul nggak? Betul ya? Ayub. Yang lain mah biasa. Siapa? Daniel, lubang singa. Ya kan? Bukan disuruh cobain. Banyak contoh-contoh yang lain. Tapi yang langsung Bapak Yahweh bilang, cobain aja, gak apa-apa. Saat jangan mengambil nyawanya. Cuma Ayub. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau Ayub yang dekat dengan Bapak Yahweh aja masih diizinkan. Apalagi kita. Makanya saat ini jangan main-main dengan Bapak Yahweh. Apa sih susahnya iring Bapak Yahweh untuk sungguh-sungguh? Simple kok. Bukan ada kata, wah saya belum bisa Pak Michael. Bukan itu. Mau atau tidak. Bahasa saya nggak ada, saya belum bisa. Saya belum bisa seperti Pak Michael. Enak aja, emang saya siapa? Bapak Yahweh yang lebih hebat. Jangan dipakai contoh saya. Mau atau tidak. Apa saat ini yang Bapak hadapin yang masih mengganggu hidupmu untuk hidup dekat dengan Bapak Yahweh? Mau atau tidak? Saat tadi saya nasihatin salah satu Pak Haji di Pungkur sana. Dia sama istrinya. Dia pengusaha ayam, istrinya apoteker. Dia suaminya perokok. Ya dia sampai ngalah sama saya juga mengakui. Saya bilang aja dihukum kebiasaan itu dosa. Iya dosa. Nah itu dia. Istrinya udah nggak suka banget suaminya merokok lantaran perokok pasif. Dia merokok dengan istrinya. Perokok pasif kan lebih bahaya kan? Betul ya? Saya tanya, Bu, ibu memang sungguh nggak suka suami ibu rokok? Iya, iya, baru kenal. Iya. Bapaknya kata si Haji kita tahu. Saya bilang aja, jangan jadi alasan Ji. Dia lebih muda dari saya. Jangan jadi alasan Ji, itu kebiasaan Ji. Sekarang bisa Pak Michael, bisa baru orang-orang. Di sini bukan bisa nggak bisa, mau nggak Haji? Nah gitu, saya bilang. Saya ceritakan tadi. Hari ini loh. Saya bawa nama Bapak Yahweh juga ke dia. Tuhan kita Bapak Yahweh. Dimanapun saya bisa duduk diam, saya bisa senggol ke orang. Asal mulutnya terbuka aja sedikit dari saya pasti istilahnya saya jajalin Bapak Yahweh. Ngerti? Jajalin tau orang Jakarta ya. Masukin Bapak Yahweh. Nah itu. Jadi Bapak Ibu mempelai Bapak Yahweh di tempat ini KPI Menora. Udah ayo deh, kedatangan Bapak Yahweh dekat lagi. Sangat dekat. Ya, kalau mau tobat sekarang, jangan main-main lagi. Jangan sampai nanti percuma loh, ada pengangkatan nggak ikut. Waduh, saya sih nggak disalahin saya. Saya gembala KPI Menora Bandung, nggak disalahin saya. Udah bawa ulang-ulang Pak Michael ngecoprak, bahasa Bandung ngecoprak ya, betul ya? Betul ya? Udah ngecoprak terus nih. Dan tanggung jawab masing-masing kalau dikasih tahu nggak mau tanggung jawab. Jangan tinggalkan hari Sabat, karena ada dalam 10 perintah Elohim, kuduskanlah hari Sabat. Ditinggalin, jangan. Ayo, yang masih belum menghargai Bapak Yahweh lewat perintah-perintahnya, berubah sekarang. Jangan nanti Bapak Yahweh tahu hati saya tuh. Itu ngatur Tuhan tuh. Bapak Yahweh lihat hati saya. Enggak, Bapak Yahweh enggak. Kita mesti ngelihat hati Bapak Yahweh sekarang. Kalau berkata, Bapak Yahweh tahu hati saya tidak ibadah saat ini. Itu orang curang namanya. Punya iman pribadi namanya. Orang yang punya iman pribadi, dinasehatin tidak mau, ditegur apalagi, dia paling menang sendiri, paling benar sendiri, ujung-ujungnya ngatur Tuhan. Nah itu. Ngatur Tuhan. Terbilang suara hati, mending suara hati. Terbilang, Roh Kudus bilang sama saya.
Tuhan bicara sama saya. Ibadah tidak mau. Apakah suara Tuhan atau suara Roh Kudus itu? Jawab. Ayo. Ingat. Kedatangan rapture sangkakala yang ditiup. Shofar. Yang bisa mendengar tiupan shofar. Orang yang dekat dengan Bapa Yahweh. Walaupun ibadah di tempat ini badanmu engkau jauh dari Bapa Yahweh, engkau tidak akan dengar suara shofar berbunyi, alias tidak ikut pengangkatan. Itu, ya, apapun pokoknya dahulukan Bapa Yahweh. Saya sempat baca di Matius tadi, mengasihi papa mama pun lebih dari Bapa Yahweh, itu nggak boleh. Betul? Ayatnya adalah semuanya dasarnya kitab. Mengasihi suami atau istri atau anak melebihi dari Tuhan tidak boleh. Makanya ayat hukum itu kan kata kasihilah Yahweh Elohimmu lebih dulu, yang terutama dia. Ya, secara vertikal, bukan saya bilangin tuh, Mi, memegang korban seperti itu, bukan. Artinya secara vertikal kita harus menjunjung tinggi Bapa Yahweh. Secara horizontal ya kita juga harus sayangin suami, istri, anak sayangin orang tua. Begitu. Ya, maaf yang sudah tidak ada suami atau sudah tidak ada istri, ya sayangin Bapa Yahweh. Itu. Jadi poin pertama tadi kita belajar kenapa Yahweh sendiri yang mengizinkan. Karena Bapa Yahweh tahu kemampuan dan kekuatan orang itu. Yang walaupun nanti endingnya saya nggak akan cerita di sini. Sangat sengsara kan. Awalnya diuji, anaknya mati. Anaknya dulu kan? Anaknya apa? Kayaan ini dulu habis. Hah? Anaknya dulu 7 laki-laki 3 perempuan. Betul? 10 anak mati. Habis anaknya mati, coba berat gak? Berat gak kira-kira? Gak disisain loh satu juga. Ya, iring Bapak Yahweh itu bayarnya kayak gitu tuh, Bin. Ya, dilihat kan? Mati loh 10 dicien. Bukan 1, masih ada 8. Mati 2 tinggal 8. Mati 8 tinggal 2 giginya. Nah, anaknya tinggal 2. Kalau mati 8, ini habis semua. Ya, saya juga tahu di sini ada orang tua yang anaknya diambil. Betul ya? 2 ya. Anak 3 diambil 2 Yesus Deborah. Ya. Orang tua mati itu biasa. Tapi kalau anak yang mati, orang tua bagaimana? Ya. Betul ya? Kalau orang tua tuh mati biasa. Kita orang tua. Kalau anak yang mati sedihnya, itu nggak biasa orang tua. Betul ya orang tua ya? Om Rudolf ya? Lihat anak udah dipanggil lebih dulu, bagaimana ya? Tapi keluarganya tetap dalam Bapa Yahweh. Saya kasih tahu kekuatan buat Bapak Ibu semua yang punya anak. Anak bukan milik kita. Milik siapa? Milik Bapa Yahweh. Dia dipercayakan kepada kita untuk perkawinan kita. Semuanya yang ada di kolong langit ini milik Bapa Yahweh. Engkau punya apa? Engkau punya rumah sekian banyak, punya harta, punya mobil, punya uang, itu bukan milikmu. Milik Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bisa bikin sedetik habis. Itu, ya. Jadi kita belajar lagi saat ini. Saya pun belajar, setiap hari belajar tuh sampai mati belajar. Jadi jangan pernah kita bersombong. Nah, kembali lagi tadi. Iring Bapa Yahweh tidak seperti jalan di atas kaca. Bapa Yahweh izinkan proses-proses supaya apa? Kita lebih dekat. Anggur, perumpamaan anggur nggak pohon anggur. Dia udah berbuah, digoyangin supaya jatuh lagi.
supaya berbuah. Itu. Betul? Zakaria tulis 13 ayat 89. Sepertiga akan jatuh. Yang sisa sepertiga akan dimurnikan lagi seperti emas dan perak. Nah, ini saatnya. Ini saatnya kita dimurnikan. Mana yang betul ikut Bapak Yahweh, mana yang tidak betul, yang main-main. Nah, itu ya. Jadi saya udahin dulu nih, satu dulu karena masih panjang. Saya bawa Ayub aja terus. Jadi Bapak Ibu pertama, kenapa sih Bapak Yahweh sendiri yang mengizinkan setan? Tadi udah nyimak ya. Hati-hati, setan berkeliling terus cari mangsa yang dapat ditelannya. Hati-hati. Ya, dia ngelihat loh. Ini kita nih, otak besar kita, jantung hati kita, setan selalu ganggu. Lewat perpecahan apapun setan ganggu. Kesibukan supaya lupa dengan ibadah, keuangan berlimpah dikasih, kesehatan yang baik, gono gini, wah sampai nanti aja saya ibadahnya nanti Jumat depan, saya ulangin lagi, Jumat depan tuh pasti ada kalau belum rapture. Tapi orang tersebut belum tentu ada. Betul nggak, Be? Jumat depan masih ada. Belum tentu orang itu yang bilang menunda untuk ibadah masih ada, belum tentu. Nah, itu. Ya, saya himbau Bapak Ibu semua, nikmati apa yang Bapak Yahweh izinkan. Sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh. Jangan mau enaknya saja sama Bapak Yahweh. Ya, hak dan kewajiban bicara. Maunya haknya saja, tapi kewajibannya nggak dijalankan. Ya, saya udahi dulu aja. Nanti saya sambung.